Apa sih bedanya isim dhahir dan dhamir atau isim mudmar itu? Yuk kita pelajari dengan cara yang mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang isim dhahir dan isim dhamir atau juga disebut dengan isim mudmar. Isim dhahir adalah isim yang disebut secara jelas, artinya bukan kata ganti. Contoh isim dhahir di sini untuk manusia atau insan itu seperti Muhammad dan Zainab. Untuk hayawan atau hewan seperti khuruf, domba, dan fil, unta. Dan untuk nabat atau tumbuhan seperti ainabun, anggur, dan khiyarun, mentimun. Adapun isim dhamir adalah kata ganti yang menggantikan isim dhahir agar tidak terjadi pengulangan. Dhamir ada yang disebut dhamir munfasil, yaitu dhamir yang berdiri sendiri atau terpisah, tidak menempel dengan kata lain. Berikut adalah yang termasuk dhamir munfasil atau dhamir yang terpisah. Yang pertama, dhamair mutakallim, yaitu dhamir atau kata ganti orang pertama. Mutakallim di sini adalah orang yang berbicara. Yang termasuk dhamir mutakallim di sini adalah ana dan nahnu. Ya, ana bisa untuk laki-laki maupun perempuan. Nahnu juga sama, bisa laki-laki maupun perempuan, baik dua orang karena dua orang sudah dianggap nahnu, kemudian maupun tiga orang. Maka di sini contohnya ana najihun, saya sukses. Ana najihatun untuk perempuan, saya sukses. Nahnu najihani, kami berdua atau kita berdua sukses untuk laki-laki. Nahnu najihatani, kita atau kami berdua sukses untuk perempuan. Nahnu najihuna, kami orang banyak sukses untuk laki-laki. Nahnu najihatun, dan kami orang banyak sukses untuk perempuan. Kemudian yang termasuk dhamir munfasil yang kedua adalah dhamair mukhatab. Dhamir mukhatab artinya dhamir untuk orang kedua, yaitu orang yang diajak bicara. Yang termasuk dhamir mukhatab adalah anta, kamu laki-laki, anti, kamu perempuan, kemudian antuma, kamu berdua baik laki-laki maupun perempuan, antum, kalian laki-laki, antunna, kalian perempuan. Berikut adalah contohnya dalam jumlah atau dalam kalimat. Anta najihun, kamu sukses, kamu laki-laki sukses. Anti najihatun, kamu perempuan sukses. Antuma najihani, kamu berdua laki-laki sukses. Antuma najihatani, kamu berdua perempuan sukses. Antum najihuna, kalian ya, laki-laki sukses. Wa antunna najihatun, kalian perempuan sukses. Kemudian dhamir munfasil berikutnya adalah dhamairu ghaibin atau dhamir ghaib. Dhamir ghaib artinya kata ganti orang ketiga. Yang termasuk dhamir ghaib tersebut adalah huwa, dia laki-laki, kemudian hiya, dia perempuan, huma, dia berdua baik laki-laki maupun perempuan, hum, mereka laki-laki, dan hunna, mereka perempuan. Contohnya dalam kalimat huwa najihun, dia laki-laki sukses. Hiya najihatun, dia perempuan sukses. Huma najihani,
Mereka berdua sukses, laki-laki. Huma najihatani, mereka perempuan berdua sukses. Hum najihuna, mereka laki-laki sukses. Hunna najihatun, mereka perempuan sukses. Selanjutnya kita beralih ke dhamir muttasil. Apa yang dimaksud dengan dhamir muttasil? Yaitu kata ganti dalam bahasa Arab yang melekat atau tersambung pada kata lain, baik itu isim, fi'il maupun huruf. Dhamir muttasil ada yang berupa dhamir rafa karena kedudukannya dalam keadaan rafa, yaitu satu, ta'ul fa'il, yaitu dhamir ta yang menunjukkan sebagai fa'il, yaitu dhamir tu. Contohnya fahimtu ad-darsa. Di sini fahimtu, tunya ada dhamir fa'il karena artinya saya faham ad-darsa, pelajaran. Kemudian yang kedua, dhamir aliful isnain, dhamir alif yang menunjukkan dua orang, yaitu contohnya fahima ad-darsa. Fahima di sini adalah mereka berdua telah faham ad-darsa, pelajaran. Maka alif ya, di kata fahima itu adalah aliful isnain, yaitu alif yang menunjukkan dua orang. Yang ketiga adalah wawul jamaah, yaitu wawu yang menunjukkan orang banyak seperti pada fi'il fahimu, mereka memahami. Yafhamuna, mereka memahami, fi'il mudhari', dan ifhamu, pahamilah oleh kalian. Kemudian yang keempat adalah nunun niswati, nun yang menunjukkan jumlah wanita yang banyak seperti di fi'il fahimna, ada nun fahimna, mereka faham. Yafhamna untuk fi'il mudhari' sama, mereka faham. Dan ifhamna, pahamilah oleh kalian, yaitu kalian para wanita. Kemudian yang kelima, ya'ul mukhatabah, ya yang menunjukkan kata ganti orang kedua wanita. Ya, al mukhatabah, wanita yang diajak bicara. Contohnya ifhami, pahamilah oleh kamu, seorang wanita. Kemudian dalam fi'il mudhari' tafhamina. Kemudian jenis dhamir muttasil yang kedua adalah dhamairu mutaharrikatun bainan nasbi wal jarri, yaitu dhamir-dhamir yang kedudukannya bisa berubah antara nasab dan jar. Yang pertama adalah ya'ul mutakallim, ya yang menunjukkan kata ganti orang pertama. Contoh rabbirhamni, ya Allah kasih sayangilah aku. Di sini ya-nya dalam kedudukan nasab karena sebagai maf'ul bih. Kemudian contoh yang dalam kedudukan jar, rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Di sini ighfirli, li itu ya-nya dalam kedudukan jar karena didahului dengan huruf jar yaitu lam. Kemudian yang kedua, kaful khitab, kaf yang menunjukkan kata ganti orang kedua. Contoh akramtuka, aku memuliakanmu. Di sini ka dalam kedudukan nasab sebagai maf'ul bih. Kemudian yang contoh dalam kedudukan jar, min amalika tu'jaru, dari amalmu kamu diberi pahala. Di sini amalika, ka itu dalam keadaan jar karena sebagai mudhaf ilaih. Yang ketiga, ha al-ghaib, ha yang menunjukkan kata ganti orang ketiga. Contoh akramtuhu, aku memuliakannya. Hu di sini adalah ha yang dalam kedudukan nasab karena maf'ul bih. Kemudian min amalihi yu'jaru, dari amalnya dia diberi pahala. Di sini amalihi, ha-hi itu merupakan dalam kedudukan jar karena sebagai mudhaf ilaih. Kemudian jenis dhamir muttasil yang ketiga adalah dhamirun mushtarakun bainar raf'i wan nasbi wal jarri,
yaitu domir yang dia bisa dalam kedudukan 3, yaitu bisa rofa, bisa nasab, dan bisa jer, yaitu hanya satu domir, wahuwa domirun wahidun, yaitu domir domir nahnu ya. Sehingga contohnya Rabbana la tu'akhidna in nasina, yang artinya wahai Tuhan kami, jangan engkau menghukum kami ketika kami lupa. Di sini Rabbana nanya dalam kedudukan jar sebagai mudhof ilaih, kemudian la tu'akhidna nanya dalam kedudukan nasab sebagai maf'ul bih, kemudian innasina nanya dalam kedudukan rafa sebagai fa'il. Demikian pembahasan isim dhohir dan isim dhamir pada kali ini. Jika Anda menginginkan suatu materi untuk dibahas, silakan diketikkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.